Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, mendapatkan syafaat merupakan hal yang sangat diinginkan bagi setiap orang kelak di alam akhirat. Karena selain orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, ada orang-orang lain yang juga akan masuk surga karena syafaat. Selain Nabi Muhammad SAW yang akan memberi syafaat kelak di akhirat, ada makhluk Allah yang lain yang juga akan memberi syafaat. Ia adalah Al-Quran. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengannya, ia akan memberikan syafaat bagi dirinya dan juga bagi 10 anggota keluarganya, meskipun mereka sudah divonis untuk masuk ke dalam neraka. Lantas, apa sajakah syafaat Al-Quran itu? Benarkah Al-Quran juga akan memberi syafaat di alam kubur? Bagaimana juga syafaat Al-Quran di dalam surga? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Syafaat Al-Quran di hari kiamat. Bagi orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, kelak di hari kiamat akan didatangi oleh Al-Quran yang akan memberikan syafaat bagi dirinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah itu Al-Quran akan memohon kepada Allah agar orang-orang yang gemar membacanya sewaktu di dunia agar dipakaikan pakaian terindah dan mahkota kemuliaan. Tidak hanya untuk dirinya, bagi orang yang menghafalkan Al-Quran, orang tuanya dan 10 anggota keluarganya juga akan mendapatkan syafaat yang sama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran." Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, "Wahai Tuhan, tambahkanlah." Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, "Wahai Tuhan, ridhoilah dia." Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, "Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan." Hadis riwayat Imam Turmuzi. Dalam suatu riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Siapa yang menghafalkan Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi 2 pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia." Kemudian kedua orang tuanya bertanya, "Mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran." Hadis riwayat Hakim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang membaca Al-Quran lalu ia menghafalnya dan menjaganya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjadikannya dapat memberikan syafaat kepada 10 orang dari kalangan keluarganya, meskipun semua telah ditetapkan masuk ke neraka." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Syafaat Al-Quran di alam kubur. Dalam suatu riwayat dari Al-Bazar, ia menjelaskan, jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengabumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah 2 malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan prosesi tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku,
Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini, sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Syafaat Al-Quran di alam kubur lainnya juga dijelaskan dalam riwayat dari Amr bin Murrah. Ia menjelaskan, jika manusia masuk ke dalam kubur, tiba-tiba keluar semburan api dari arah kepalanya. Lalu Al-Quran datang untuk menghalanginya. Kemudian api itu keluar dari arah kakinya. Lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Kemudian keluar dari samping kanannya. Lalu datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu keluar dari samping kirinya. Maka datanglah Al-Quran untuk menghalanginya. Lalu api itu bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Demi Allah, ia tidak pernah berbuat untukmu. Lalu Al-Quran berkata, bukankah dahulu aku berada di mulutnya? Maka Al-Quran tak henti-hentinya melakukan pembelaan untuk menyelamatkan sahabatnya. Syafaat Al-Quran di dalam surga. Bagi orang-orang yang gemar membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran, kelak Al-Quran akan memberikan syafaat bagi mereka. Semakin banyak bacaan Al-Quran yang ia baca, maka akan semakin tinggi kedudukannya di dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Hadis riwayat Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya jumlah tingkatan surga itu sebanyak jumlah ayat Al-Quran, dan tidak ada satupun penghuni surga yang lebih utama tinggi tingkatannya daripada pembaca Al-Quran. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dari uraian singkat ini dapat dipahami bahwa syafaat Al-Quran pada hari kiamat adalah nyata dan tidak terbantahkan. Untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terkait kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama, dan berpegang teguh dengan isi kandungannya. Tetapi jika Al-Quran hanya dijadikan sebagai penghias dinding, mahar pernikahan, atau pelengkap aksesoris rumah tanpa membacanya dan mengamalkan isi kandungannya, maka Al-Quran akan menarik pemilik mushaf itu ke dalam kobaran api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam, panutan, pedoman dengan mengamalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke surga. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya atau meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.